Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya dengan judul pencahayaan alami pada rumah tinggal. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Indri Arisandi dengan NPM 200508118, dosen pembimbing Dini Hardila, STMT. Pencahayaan alami pada rumah tinggal. Pencahayaan alami adalah cahaya yang berasal dari benda penerang alam seperti cahaya matahari, bulan, bintang, dan api. Pencahayaan alami. Bangunan yang ramah lingkungan umumnya memiliki pencahayaan alami dan udara yang optimal. Kesuksesan kedua elemen ini, udara dan cahaya, dalam menciptakan rumah yang nyaman tergantung pada desain bukaan dan sistem pendingin ruang bila dibutuhkan. Penggunaan banyak bukan dalam bentuk jendela, lubang udara, dan pintu adalah salah satu cara yang efektif untuk memasukkan cahaya alami. Namun, apabila didesain sembarangan dan diletakkan dengan tidak tepat, akan mengakibatkan ruangan menjadi panas. Hal ini akan berimbas pada peningkatan penggunaan penghawaan buatan. Pada rumah tinggal. Poin pertama itu ruang mendapatkan cahaya dengan dua cara, yaitu penerangan alami siang hari dan penerangan buatan dari lampu. Umumnya, poin kedua, umumnya ruangan memiliki jendela kaca yang merupakan media transparan yang dapat melawatkan cahaya siang hari dari luar ruangan masuk ke dalam ruangan. Dan poin yang terakhir, cahaya siang hari terdiri dari cahaya yang berasal dari sinar matahari langsung, cahaya difus langit, dan cahaya pantulan dari lingkungan. Lokasi rumah tinggal. Lokasi itu yaitu berada di Jalan Raden Gunawan Haji Mena, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Luas tanah itu sebesar 108 meter persegi. Posisi rumah tampak depan menghadap utara, tampak belakang menghadap selatan, tampak kiri menghadap timur, tampak kanan menghadap barat. Berada di dalam gang dan menghadap jalan. Bagian depan rumah ditutupi bangunan yang lebih tinggi, yaitu rumah berlantai 2 dengan jarak 3,5 meter. Ruangannya terdiri dari yang pertama yaitu teras depan, yang kedua ruang tamu, yang ketiga ruang keluarga, yang keempat 3 kamar tidur, yang ruang tidur anak 2, ruang tidur utama 1, dan yang kelima ruang makan, dan yang terakhir ruang dapur. Dan ini bagian depan tampak rumah. Itu saya mendapat pengamatan pada hari Kamis pada jam 2 sampai jam 4 sore. Hal-hal yang diamati: pergerakan matahari, cuaca, pencahayaan alami pada ruangan, asal datangnya sinar matahari, buka-bukaan dan sirkulasi. Cahaya masuk pada pukul 2 siang sampai jam 4 sore, cahaya matahari dominan masuk ke dalam bangunan yang berada pada bagian belakang bangunan melalui bukaan pintu kaca, jendela, serta lubang udara. Sedangkan pada ruang bagian depan, sinar matahari yang masuk lebih sedikit dibandingkan pada bagian belakang rumah. Pada teras depan dan ruang tamu pada minggu pertama di jam 2 sampai jam 4 sore. Di minggu pertama, pada bagian teras depan, pencahayaan pada teras ini berasal dari pencahayaan alami yang dipantulkan oleh low earth canopy, sehingga hanya sinar matahari yang masuk dalam ruang bukaan panas matahari. Dan pada bagian depan ini ditutupi oleh bangunan yang lebih tinggi, yaitu rumah lantai 2. Cahaya matahari yang masuk tidak terlalu dominan. Pada bagian ruang tamu, yaitu begitu juga dengan ruang tamu, sinar matahari masuk melalui bukaan dalam bentuk jendela, lubang udara, dan pintu. Pencahayaan alami pada ruangan ini tidak terlalu banyak dan merata, sehingga diperlukan penerangan buatan. Minggu kedua di teras dan ruang tamu dan di jam yang sama itu masih tetap optimal seperti minggu pertama. Dan di bagian ruang tamu juga masih sama, pantulannya masuk kurang optimal sehingga diperlukan penerangan buatan. Pada teras depan dan ruang tamu pada minggu ketiga itu di jam yang sama tuh masih tidak berubah, pencahayaannya masih tetap sama dengan minggu pertama dan minggu kedua. Pantulan yang masuk ke ruang kurang optimal sehingga diperlukan penerangan buatan. Kemudian dengan minggu keempat, pencahayaan pada teras depan dan ruang tamu di jam yang sama itu kondisinya itu pencahayaannya berbeda dengan minggu sebelumnya, dikarenakan pada minggu keempat ini cuacanya ini agak sedikit mendung sehingga mempengaruhi pencahayaan. Begitu juga dengan pada bagian ruang tamu, diperlukan penerangan buatan di siang hari karena cahaya yang masuk tidak optimal.
Pada teras depan ruang tamu minggu kelima pada di jam yang sama, pada bagian teras depan itu cahaya cukup terang sehingga cahaya yang masuk terpancar jelas ke tembok teras depan rumah. Dan pada bagian ruang tamu ini sama, bisa masuk cahayanya dan optimal dan tidak perlu pencahayaan buatan. Baik, di sini pencahayaan pada ruang keluarga. Pada minggu pertama yaitu skylight menciptakan kesan terbuka ke dalam ruang, memaksimalkan pemasukan cahaya alami 5 kali lipat lebih besar dari bukaan biasa, dan cahaya yang masuk lebih dapat didistribusikan ke seluruh ruang dengan lebih merata sehingga tidak diperlukan penerangan buatan lagi di siang hari. Bisa lihat pada di gambar tersebut. Yaitu masih sama pencahayaan pada ruang keluarga di minggu kedua di jam yang sama. Pada minggu kedua ini kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama, tidak ada yang berubah secara signifikan. Di sini masih sama pencahayaan pada ruang keluarga pada minggu ketiga di jam yang sama. Pada minggu ketiga ini kondisinya pencahayaannya masih tetap sama dengan minggu pertama, tidak ada yang berubah secara signifikan. Tidak perlu penerangan buatan lagi dikarenakan cahaya yang masuk sudah optimal. Sama pencahayaan pada ruang keluarga pada minggu keempat di jam yang sama. Pada minggu keempat kondisi pencahayaan berbeda dengan minggu sebelumnya. Itu dikarenakan pada minggu keempat ini cuacanya agak sedikit mendung sehingga mempengaruhi pencahayaannya. Masih sama pencahayaan pada ruangan keluarga di minggu kelima. Pada minggu kelima, kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama. Tidak ada yang berubah secara signifikan. Bisa dilihat pada gambar tersebut. Baiklah, di sini sekarang pencahayaan pada ruang tidur. Pada minggu pertama di jam yang sama, pada ruang tidur anak dan utama, pencahayaan alami berasal dari bukaan dalam bentuk jendela, lubang udara, dan pintu. Pencahayaan alami pada ruangan ini tidak terlalu banyak dan merata sehingga diperlukan penerangan buatan. Masih sama pencahayaan pada ruang tidur pada minggu kedua. Pada ruang tidur anak dan utama, kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama. Namun jika digunakan untuk beristirahat, cahaya matahari yang masuk ini pun sudah cukup karena tidak terlalu silau. Masih sama pencahayaan pada ruang tidur di minggu ketiga. Pada ruang tidur ini kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama dan kedua. Namun jika digunakan untuk beristirahat, cahaya matahari yang masuk ini pun sudah cukup. Oke, di sini masih tetap pencahayaan pada ruang tidur di minggu keempat. Pada ruang tidur ini kondisi pencahayaannya berbeda dengan minggu sebelumnya karena dipengaruhi oleh cuaca yang agak sedikit mendung sehingga ruangan ini pencahayaannya lebih gelap dan kurang optimal. Penerangan buatan sangat dibutuhkan di ruangan ini. Pencahayaan pada ruang tidur di minggu kelima yaitu cahayanya masih optimal dan tidak perlu pencahayaan buatan. Dan masuk dengan pencahayaan pada ruang dapur di minggu pertama, yaitu pada ruang dapur pencahayaan alami pada ruangan ini juga berasal dari bukaan dan bentuk pintu dan lubang udara. Sirkulasi udara pada ruangan ini juga baik karena terdapat pintu bukaan langsung menuju garasi. Di minggu kedua, pencahayaan pada ruang dapur yaitu kondisi pencahayaan juga tetap sama dengan minggu pertama. Cahaya masuk melalui jendela dan ventilasi optimal merata, tidak memerlukan penerang buatan. Sama pencahayaan pada ruang dapur di minggu ketiga, yaitu pada minggu ketiga kondisi pencahayaan masih tetap sama dengan minggu pertama dan minggu kedua. Cahaya masuk melalui pintu jendela dan ventilasi sehingga cahaya masuk merata ke seluruh ruangan dan tidak memerlukan penerangan buatan. Di minggu keempat pencahayaan pada ruang dapur, yaitu pada minggu keempat kondisi pencahayaan juga tetap sama dengan minggu sebelumnya, tetapi tidak ada perbedaan sedikit pada bayangan dikarenakan cuaca agak sedikit mendung. Namun pencahayaan pada ruangan ini tetap optimal karena terdapat banyak bukaan pada ruangan ini. Dan di minggu terakhir pencahayaan pada ruang dapur yaitu kondisi pencahayaannya masih tetap sama dengan minggu pertama, minggu kedua, dan ketiga. Cahaya masuk melalui pintu jendela dan ventilasi sehingga cahaya masuk merata ke seluruh ruangan dan tidak memerlukan penerangan buatan. Baiklah, di sini kesimpulannya bahwa sinar matahari yang dipancarkan setiap hari yang berbeda-beda dapat mempengaruhi penerangan pada bangunan rumah dalam maupun luar rumah seseorang dan bangunan bentuk rumah atau rumah tetangga yang berlantai tingkat atau rumah tetangga yang bersampingan pada rumah kita sendiri juga dapat mempengaruhi penerangan di dalam rumah maupun di luar dan juga
aktivitas seseorang. Oke, baiklah sampai di sini aja presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.